Hai hai Besti, Viral Today hadir menemani kalian dengan beragam informasi viral di jagat maya dan menjadi buah bibir di kalangan netizen plus 62. Dan inilah informasi viral hari ini. Buat kamu para pecinta croissant dan pengen coba makan croissant dengan sensasi yang berbeda, sini merapat. Berikut ini kita rekomendasikan croissant unik dengan rasa dan topping yang gak biasa. Penasaran seperti apa? Yuk kita saksikan sama-sama. Guys, ada yang baru nih, ada croissant unik dan enak, beda dari yang lain. Yes, kali ini gue lagi ada di Kuru-Kuru. Di sini tuh menyediakan croissant yang unik dan berbeda karena ukurannya tuh besar kayak tabung, tapi tengahnya tuh bolong gitu, guys. Terus di tengahnya itu dikasih topping dengan aneka pilihan rasa sesuai dengan request kalian. Kalau gue sih pilihnya yang topping cheese milky dan topping Nutella happy, guys. Pas gue cobain ini tuh rasanya enak loh, guys, melebihi ekspektasi gue. Gue kira ini tuh cuman pastry yang dikasihin topping, tapi enggak, guys, ternyata. Cara makannya aja udah beda dan ini tuh rasanya lebih crunchy, creamy, dan buttery. Ini tuh dua-duanya enak, guys, tapi gue lebih suka yang cheese milky karena lebih soft gitu, guys, rasanya. Nah, menu yang satu ini nggak kalah uniknya, guys. Croissant yang dijadiin cone dan di atasnya ditambah es krim dengan aneka topping. Kalau ini gue pesennya yang choco sweetie, guys. Pas gue cobain ini tuh rasanya creamy dan manis, semanis senyuman kamu. Iya, kamu. Ini tuh kalau dimakan bareng croissantnya, rasanya makin pecah abis. Gak cuma itu, mereka juga menyediakan aneka macam minuman, guys. Ini salah satu bestsellernya namanya Coklat Zilla. Ini enak dan gue suka sama coklatnya. Untuk lokasinya, ini ada di Kedaton Labuhan Ratu, tepat di samping Citra Oleh-oleh, guys. Kalian wajib banget cobain kuliner yang satu ini. Baru pertama kali sih nemu croissant dengan topping sushi. Jadi aku nemu toko croissant yang toppingnya tuh unik-unik sih. Dan semua topping yang dipakai itu premium loh. Tapi ini sih yang paling unik pakai topping sushi. Aku juga jarang nemu croissant yang feelingnya tuh dari ujung ke ujung gini. Bisa dibilang ini penemuan terbaik sih. Apalagi pas ngeliat mereka juga ada croissant versi tart. Gak ngerti lagi sih, ini semua topping atau filling itu melimpah banget. Luarnya juga super crunchy dan flaky. Apalagi pas ngeliat bentukannya itu cantik semua, guys. Jujur agak nggak tega sih makannya. Dan buat kalian yang nggak mau yang manis, ini tenang aja deh yang savory. Buat yang penasaran, kalian bisa langsung aja kepoin mereka. Bela-belain dari Surabaya ke Malang demi cobain croissant es krim viral yang katanya anti leleh, guys. Jujur sebagai pecinta croissant, aku tuh penasaran banget sama yang satu ini. Aku tuh belinya di Makan Ala Bule Malang yang ada di Ruko Suhat. Nah, harga per pieces croissantnya tuh mulai 12.000 aja, dan kali ini aku cobain 4 varian bestsellernya. Yang pertama ada yang isi es krim vanilla. Ini enak banget, guys, rasanya tuh milky dan creamy gitu. Terus ada juga yang isi milky cheese, rasanya sedikit lebih gurih dan creamy juga. Terus ada varian terbarunya yaitu croissant es choco. Asli ini beneran enak banget, topping di atasnya dan juga isian es krimnya tuh mantep pol. Rasa coklatnya berasa banget dan gak enak, terus manisnya juga pas. Jujur menurutku emang ini unik banget karena dimana lagi bisa makan croissant tapi ada isi es krimnya kayak gini, guys. Dan enaknya lagi, ini tuh tahan loh dibawa perjalanan jauh. Jadi aku tuh bawa ini ke Surabaya dan sampai di Surabaya langsung aku masukin ke freezer. Nah, pas dikeluarin teksturnya tuh masih sama persis kayak waktu di Malang dan buat rasanya juga masih aman banget, guys. Oh ya, kemarin aku juga beli cold browniesnya, harganya cuma 8.000 aja per piecesnya. Super rekomen deh buat dicoba. Cus, kalau kalian ke Malang jangan lupa bawa oleh-oleh ini ya. Wah, unik banget ya Besti. Cus gasken ajak teman atau orang tersayang kamu. Buat kamu yang pengen makan makanan khas Nusantara, berikut ini kita rekomendasikan nasi bogana enak yang viral di media sosial TikTok. Penasaran di mana aja? Yuk kita saksikan sama-sama. 30.000 nambah lauk segini banyak. Dimana lagi Bijir dalam kondisi ekonomi seperti ini? Bukan nasi uduk, bukan nasi ulam, apalagi nasi muka pas-pasan. Kenalin nasi bogana. Menurut lidah Cindoku, bogana tuh mirip sama gudeg, tapi lebih gurih. Nih, kalau bogana tuh ada ayam opor suwir, sambal hati kentang, serundeng, dan sambelnya ini yang bikin gurih. Pas dia nyampur sama ampal suwir, oseng tempe, dan telur pindang yang cenderung manis, udah deh, saling melengkapi gitu. Gurih, pedas, manis, dan redor dalam satu suapan. Nah, ini baru gudeg. Pinter nih dimasaknya sampai gue lupa kalau ini tuh bukan ampal suwir, tapi nangka muda, coy. Dibilang gudegnya manis banget sih? Enggak ya, karena pasti ketemu krecek yang pedes gurih nyoi sih dewa asli. Ya namanya juga hidup, kadang di Jawa, kadang di Bali. Nah, dari ketiga nasi-nasi yang gue coba hari ini yang gurihnya paling dominan nih. Sate lilit gong, serehnya wangi bener. Udang kremesnya pun nyaringnya super. Aroma sambal matanya juga bikin tetangga minder. Ini di Bogana Meme ini Pasmod BSD, dulunya cuma selantai, sekarang udah ada 2 lantai, adem pula.
Ini nasi bogana paling hits dan legend se-BSD. Lihat deh, pas kita datang aja mereka lagi nyiapin order banyak banget. Ojolnya pun datang gak berhenti-berhenti loh selama kita makan di sana. Katanya mereka ini udah jualan 19 tahun. Jadi kita cobain menu signature-nya nasi bogana. Udah lengkap sama telur, ayam opor suwir, sambal ampla, tumisan sayur dan tempe gitu. Ini cita rasanya gurih tapi lebih dominan manis. Tipikal masakan Jawa lah ya. Ditambah sambal mereka sih makin naik level. Tapi kita lebih suka nasi langginya yang udah include empal sapi ini. Rasanya lebih asin, gurih dan wangi. Dan tahu nggak guys, menu nasi di sini start dari 20 ribuan aja loh. Jangan sampai kelewat nasi bakar cakalangnya juga ya. Dibakar pakai daun pisang plus ada kemangi. Jadi lebih aromatik, ikannya juga nggak pelit. Tempe mendoan sambal kecapnya juga mantep nih. Asli nggak heran lah kalau mereka sering dapat pesanan catering banyak, bahkan sampai tumpeng buat acara. So yang penasaran boleh sih mampir. Menurut gue, kalau di kultur Jawa, nasi bungkus itu ibaratnya kayak bakmi buat orang Chinese. Ya, mereka sama-sama comfort food, dan walaupun komponennya banyak, mereka kompak saling melengkapi, tanpa ada yang terlalu mencuri spotlightnya. Jadi, Senin pagi kemarin, gue pergi ke sebuah kedai spesialis nasi bogana yang sudah berusia 20 tahunan. Menu mereka juga lumayan beragam, dan kata Google Review harus datang pagi biar nggak kehabisan. Sambil nunggu pesanan gue datang, gue pesan pastel dan gue kagum banget sama pastel mereka. Setahu gue, bikin kulitnya ini agak ribet biar bisa flaky seperti ini. Mirip ya sama curry puffnya orang Malaysia atau sfogliatelle-nya orang Itali. Nah, ini dia pesanan kita, ada nasi aburi dan nasi bogana. Kita juga dapat sambal buat masing-masing nasinya. Kalau nasi bogana dapat sambal kecombrang, kalau nasi aburi pakai sambal kacang. Terus kita juga dapat lalapan. Menurut gue, nasi bogana itu notesnya agak manis, dan karena proteinnya banyak, rasanya itu hearty dan ngenyangin tanpa bikin begah. Sebagai yang bukan orang Jawa, gue ngerasa nasi bogana itu rasanya mirip sama gudeg, tapi versi lebih light dan gurih. Nasi aburinya sendiri kayak nasi uduk pada umumnya, tapi isinya lebih banyak. So far sih gue masih lebih suka nasi uduk lain ya yang ada di kota wisata. Untuk minumnya ada teh yang gak bisa di-refill dan jeruk yang bener-bener dari peresan asli. Makanan hari ini kita spend di sekitar 138.000. Menurut gue yang worth it itu adalah pastel dan nasi bogananya, rasanya ngangenin. Emang kualitas gak bisa bohong sih, pantesan waktu gue di sana orang tuh gak berhenti-berhenti nelpon. Wah, menggugah selera banget ya Besti. Cus meluncur. Masih dengan kuliner Nusantara nih Besti. Buat kamu yang pengen makan sajian khas Betawi, berikut ini kita rekomendasikan restoran Betawi yang worth to try. Penasaran di mana aja? Yuk kita saksikan sama-sama. Bakalan gak nyangka deh kalau kalian ikutin Google Maps buat sampai ke tempat ini. Jangan kaget ya, karena memang dari jalan besar kita bakal diarahin buat masuk gapura kecil ke dalam kampung pemukiman warga. Sesuai banget sama judulnya, makan minum di kebun. Karena memang area makannya dikeliling pohon besar di tengah kebun. Walaupun tempatnya agak sulit ditemukan, tapi rumah makan yang buka sejak tahun 2020 ini selalu diburu. Suasana di dalamnya nyaman, teduh, dan jauh dari bising jalan raya. Menu yang ditawarkan adalah masakan khas Betawi, dan kalau kesini aku selalu kalap. Jangan lupa, sebagai pembuka harus pesan es solihul dan juga bakwan jagung yang digoreng dadakan. Menu favoritku ada pecak gurame, jengkol goreng, jantung pisang, dan juga genjer. Tapi kali ini aku cobain menu baru mereka, yaitu ayam sambal bakar kemangi dan telur dadar crispy. Luar biasa mantap, rasanya nonjok dan ayam kampungnya lembut. Puas deh sama makanan, suasana, pelayanan, dan harganya yang ramah di kantong. Jadi buat teman-teman yang penasaran, ini dia rumah makan Balai Betawi. Kalian wajib cobain rumah makan Betawi yang ada di Bintaro. Ini tuh semua menunya asli Betawi banget. Mulai dari jengkol, pecak gurame. Yang best sellernya di sini namanya burung maling. Nah, ini burung malingnya dari burung peruk. Nah, di sini juga ada gabus pucung dan menu Betawi yang lainnya. Kalau untuk rasanya nggak usah dikhawatirin lagi ya, soalnya orang Betawi itu nggak pernah pelit bumbu. Siapa yang udah pernah nyobain burung peruk? Walaupun ukurannya segini, dia tuh dagingnya banyak, empuk, dan juga gurih banget. Semua menu di sini digorengnya dadakan dari mulai ayamnya, burung, dan juga ikannya. Jadi kalian kalau mau makan masih anget. Nah, ini ruangannya tuh ada indoor dan outdoor. Nah, untuk daftar menunya nanti kalian capture aja ya. Selamat mencoba. Aku mau kasih tahu kalian, di Bekasi ada tempat makan Betawi yang punya pecak tuh enak banget dan menunya juga lengkap. Kalau kalian mau yang paket juga bisa. Tempatnya tuh sederhana, warung makan Betawi pada umumnya, tapi karena ini di kampung jadi tuh adem walaupun siang-siang kesini. Parkir mobilnya juga luas. Kalau kesini usahain jangan terlalu siang karena udah pasti banyak menu yang sold out. Pas aku kesini juga ada beberapa menu tumisan yang udah habis. Yang pertama aku udah pesan pecak ikan mas. Ini ada 2 pilihan bumbunya, mau yang kuah kayak gini atau yang pakai kacang. Ini aku pilih yang tanpa kacang. Ini makanya pakai jeruk segar banget. Yang paling
paling nggak boleh kelewatan kalau ke rumah makan Betawi itu gabus pucungnya. Harganya tuh sekitar 25.000 satu potongnya. Ini tuh kuahnya kental banget, seger pol. Aku juga ada pesan jengkol satu porsinya. Terus aku juga ada pesan sop iga. Ini tuh sop iganya kayak sop iga masakan rumahan gitu. Nah kalau kalian kesini udah dapat free sayuran sama sambal juga. Warga Bekasi pokoknya kalau lagi kangen sama masakan Betawi boleh sih kesini. Ini sop iganya super lembut banget dong. Dagingnya tuh banyak dan dagingnya tuh empuk banget. Sekali gigit tuh langsung lepas. Makannya tuh pas lagi anget-anget. Terus kalau makan ikan gabus tuh paling enak langsung dibasahin ke nasi kayak gini tuh udah enak banget. Kalau kalian kesini jangan lupa juga pesen jengkol goreng ya karena the best. Pokoknya kalian wajib banget kesini. Namanya Warung Nasi Saung Matoa. Lokasinya di Jalan Wibawa Mukti Jati Asih. Selamat mencoba. Wah, cocok banget buat kamu yang suka eksplorasi kuliner Nusantara nih Besti. Just ajak teman atau keluarga tersayang kamu. Masih banyak keseruan lainnya yang akan Viral Tour ditampilkan. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.